Halo semua, kembali lagi bersama saya Euprasia Dalista Yarniane dengan NIM 2301050091 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas materi fisika yaitu arus bolak-balik. Yang pertama, arus dan tegangan bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arahnya senantiasa berubah. Arus bolak-balik didapatkan dari sumber tegangan bolak-balik, yaitu generator AC atau alternator. Secara umum, arus bolak-balik dirumuskan menjadi epsilon sama dengan N kali B kali A angular sin angular T dengan tegangan maksimum sebesar epsilon M sama dengan N kali B kali A angular, sehingga epsilon sama dengan epsilon M sin angular T, dengan epsilon M yaitu gaya gerak listrik maksimum dengan satuan volt, N jumlah lilitan kumparan satuan lilitan, A luas kumparan satuan meter pangkat 2, B besarnya induksi magnetik satuan Tesla, angular frekuensi sudut putaran kumparan satuan rad per second. Beban listrik dalam rangkaian arus bolak-balik dapat berupa resistor dengan simbol R, kapasitor dengan simbol C, dan induktor dengan simbol L. Arus dan tegangan listrik bolak-balik diukur dengan amperemeter AC dan voltmeter AC. Besarnya arus yang terukur merupakan nilai efektif dari arus atau tegangan. Secara matematis, arus dan tegangan bolak-balik berbentuk gelombang sinus, seperti pada gambar di mana ada sebuah resistor yang dihubungkan dengan tegangan dan arus. Pada gambar kedua atau terlihat grafik di mana pada grafik tersebut tegangan lebih besar daripada arus, sehingga persamaan arus dan tegangan bolak-balik dapat didefinisikan sebagai berikut. V sama dengan Vm kali sin angular T dan I sama dengan Im sin angular T, dengan V adalah tegangan sesaat, satuannya volt, Vm adalah tegangan maksimum, satuan volt, angular adalah frekuensi sudut, satuan rad per second, T adalah waktu, satuan second, I adalah arus sesaat, satuan ampere, dan Im adalah arus maksimum, satuannya ampere. Berikut adalah diagram fazor. Besaran sinusoidal seperti halnya arus listrik dan tegangan bolak-balik dapat dinyatakan dengan bantuan diagram fazor. Diagram fazor adalah diagram yang menyatakan suatu hubungan antara vektor tegangan dan arus dengan sudut fase tetap seperti pada gambar. Proyeksi fazor terhadap sumbu Y menyatakan nilai sesaat Vt dan It, di mana terlihat pada gambar yang gambar pertama adalah arus dan gambar kedua adalah tegangan. Dalam rangkaian listrik arus bolak-balik, sudut fase dan beda fase akan memberikan informasi tentang tegangan dan arus. Dengan mengetahui beda fase antara tegangan dan arus, dapat diketahui sifat hambatan apakah resistif, induktif, atau kapasitif. Yang berikut nilai efektif dan maksimum. Nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik adalah kuat arus atau tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus atau tegangan searah yang menghasilkan jumlah kalor yang sama pada suatu hambatan dalam waktu yang sama, di mana tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2 dan arus efektif sama dengan arus maksimum per akar 2 sama dengan arus maksimum akar 2 per akar 2. Yang berikutnya nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah kuat arus bolak-balik yang harganya setara dengan kuat arus searah yang memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama, di mana secara matematis tegangan rata-rata sama dengan 2 kali tegangan maksimum per pi dan arus rata-rata sama dengan 2 kali arus maksimum dibagi dengan pi. B. Rangkaian seri R, L, dan C. Pada arus bolak-balik, rangkaian seri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, reaktansi resistif atau resistor.
pada rangkaian resistif atau rangkaian yang terdiri atas sumber tegangan dan resistor murni R. Pada saat tegangan 0, maka arusnya juga 0. Ketika tegangan bertambah besar, arus pun bertambah besar dan mencapai maksimum pada saat bersamaan. Dalam hal ini dikatakan arus dan tegangan sefase. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Yang kedua, reaktansi induktif atau induktor. Pada gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa pada saat mencapai nilai maksimum, tegangan berada pada sudut 90 derajat, sedangkan arus berada pada sudut 180 derajat, sehingga selisih kedua sudut adalah 90 derajat atau beda fase. Jadi, tegangan dan arus berbeda fase 90 derajat, di mana arus terlambat dari tegangan. Yang ketiga, reaktansi kapasitif atau kapasitor. Dari gambar tersebut, pada rangkaian yang hanya mengandung C, terjadi keterlambatan tegangan terhadap arus, atau dikatakan arus mendahului tegangan, dengan beda fase sebesar 90 derajat. Jika bentuk tegangan dan arusnya digambarkan pada sebuah grafik yang didapatkan XC sama dengan 1/angular C. Yang berikut daya pada arus bolak-balik, di mana terdapat dua grafik. Grafik yang pertama, tegangan dan arus sefase, sehingga beda fasenya sama dengan 0. Dan grafik yang kedua, tegangan dan arus berbeda fase sebesar T alfa, dan arus mendahului tegangan. Jadi, daya disipasi atau disimbolkan P pada arus bolak-balik adalah P sama dengan tegangan kali arus kali cos alfa. P sama dengan arus dipangkatkan 2 kali Z cos alfa. P sama dengan I kali